Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar. Di mana pada masa pandemi COVID-19 ini semoga ke depan itu bisa reda dan bisa mulai pembelajaran seperti sedia kala. Nah, di sini Bapak akan menyampaikan materi tentang hidup tenang dengan perilaku kejujuran, amanah, dan istiqomah. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran pada kali ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh barokah. Persiapan berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Semoga kalian diberi kesehatan dan keselamatan dalam proses pembelajaran kali ini, dan semoga anak-anak bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Nah, dimana pada pembelajaran kali ini kita akan mengupas satu persatu mengenai perilaku kejujuran. Nah, dari anak-anak ada yang tahu perilaku kejujuran itu seperti apa? Nah, di sini adalah perilaku kejujuran, di mana perilaku kejujuran itu kesesuaian antara tindakan dan ucapan itu selaras. Nah, jadi adanya keseimbangan di antara tindakan dan ucapan itu merupakan pengertian dari perilaku kejujuran. Nah, di mana bisa dikatakan ini mengenai lurus hati, tidak curang dan disegani. Nah, dalam artian ketika kita mengimplementasikan sifat jujur, nah itu akan disegani oleh banyak orang. Dalam artian kita menyampaikan apa adanya tanpa kita melakukan kebohongan-kebohongan yang kita sampaikan. Nah, perilaku jujur berkaitan dengan tentang hati nurani. Nah, di mana hati nurani ini mengatakan bahwasanya jika kita tidak melakukan kebohongan, bahwasanya ya tetap hati nurani kita lah yang mengatakan bahwasanya kita untuk berperilaku jujur, seperti itu. Maka dalam di sini perilaku jujur juga merupakan perilaku yang sangat terpuji dan disegani oleh banyak orang, bahwasanya perilaku jujur ini merupakan ketentuan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini paham ya anak-anak? Selanjutnya, nah, dalil tentang perilaku jujur, di mana kejujuran merupakan bagian dari akhlak yang diajarkan dalam Islam. Seharusnya sifat jujur juga menjadi benak di dalam diri kita sendiri untuk melakukan suatu perbuatan yang bisa dicontoh oleh khalayak umum. Yang pertama adalah dalam surat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 42, di mana yang berbunyi wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Nah, ayat ini sudah jelas menerangkan, janganlah kamu campur adukan dengan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Nah, jadi ayat ini menjelaskan mengenai bahwasanya menekankan untuk berperilaku jujur, dalam artian
ketika kita mengucapkan A, ya ucapkanlah A gitu. Jangan sampai ucapan kita itu tidak selaras dengan apa yang kita beri, apa yang kita tindakan. Nah, selanjutnya, hikmah perilaku jujur. Yang pertama adalah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Nah, ketika kita melakukan perilaku jujur, kita akan mendapat kepercayaan orang lain, dalam artian orang itu sudah percaya bahwasanya oh anak ini loh jujur, dalam tidak berbohong, dalam artian sudah mendapat kepercayaan kepada orang lain. Itu. Yang kedua adalah mendapatkan banyak teman, di mana ketika anak-anak melakukan perilaku jujur, itu akan mendapat banyak teman dan juga disukai oleh teman-temannya. Seperti itu. Yang ketiga adalah mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Nah, itu dari hikmah yang kita ambil dari perilaku jujur. Selanjutnya beranjak ke perilaku amanah. Nah, dimana pasti ada ini tidak asal mengenai kata amanah. Ada yang tahu amanah itu apa? Oh ya, benar sekali, bahwasanya amanah itu bisa dikatakan dapat dipercaya. Jadi ketika kita mendapat kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain, bahwasanya ya sampaikanlah kepada orang lain tersebut bahwasanya kita sudah melakukan perilaku amanah terhadap apa yang disampaikan untuk orang lain. Nah, seperti itu. Jika amanah ini dapat kita lakukan, bahwasanya kita akan hidup tenang gitu. Bahwasanya apa yang disampaikan orang lain itu kita sampaikan juga kepada orang lain juga. Nah, itu. Bahwasanya contoh itu ada gambar mengenai dititipi barang atau uang. Semisal teman kita ada yang nitip uang kepada si A. Nah, ini kalau nitip uangnya dengan jumlah 10.000, bahwasanya ya dijaga betul itu, bahwasanya titipan dari orang lain. 10.000 ya 10.000. Nah, dan juga amanah ini adalah bentuk pertanggungjawaban kita terhadap apa yang dititipkan kepada orang lain. Nah, seperti itu. Nah, dan juga amanah ini berkaitan erat dengan tanggung jawab. Dimana jika kita diberi tanggung jawab kepada orang lain dan kita laksanakan gitu apa yang diperintah dan juga diamanahkan kepada orang lain, seperti itu. Selanjutnya perilaku amanah di kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah menjaga titipan dan mengembalikan seperti semula. Jadi jika contoh saja tadi itu, jika kita dititipkan uang berapa jumlahnya, ya kita jaga betul, jangan sampai ada kekurangan, entah itu kita pakai buat beli kebutuhan atau apa, nah itu tidak boleh. Ya tetap kita harus menjaga amanah dari seseorang tersebut. Yang kedua adalah menjaga rahasia, baik rahasia pribadi, rahasia keluarga, rahasia organisasi. Nah, itu pun juga dikatakan amanah, bahwasanya kita harus menjaga betul apa yang ada di rahasia baik pribadi, rahasia organisasi, seperti itu. Selanjutnya tidak menyalahgunakan jabatan. Jadi jika kita diberi jabatan dan dititipi jabatan, itu alangkah lebih baiknya kita mengemban jabatan tersebut dengan sesuai dengan
tupoksinya masing-masing, dalam artian tugas pokok masing-masing. Nah, tidak boleh kita menyalahgunakan jabatan itu dengan egois diri kita sendiri, ya seperti itu. Yang selanjutnya, hikmah perilaku amanah. Yang pertama adalah dipercaya orang lain. Nah, jika kita bisa berperilaku amanah, maka akan dipercaya orang lain. Jadi orang lain tidak mudah lebih, intinya gini, orang lain itu lebih mudah mempercayai kita gitu. Tidak ada omongan-omongan yang melenceng terhadap kita. Yang kedua adalah mendapatkan simpati dari semua pihak. Nah, ini juga penting, bahwasanya jika kita berperilaku amanah itu juga akan mendapatkan simpati dari semua pihak. Dalam artian bisa dibuat contoh dari anak tersebut. Ini loh sudah melakukan perilaku amanah, bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu tadi. Yang ketiga adalah dalil tentang amanah dalam surat Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu wa rasula wa la takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Nah, ayat ini sudah jelas menjelaskan mengenai wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Nah, jadi jika kita mengetahui sesuatu, sampaikanlah gitu. Jangan sampai kita pendem, intinya jangan sampai kita rahasiakan terhadap orang lain bila itu bermanfaat bagi orang lain, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah perilaku istiqomah. Nah, perilaku istiqomah ini bisa dikatakan sulit untuk diterapkan bagi seseorang. Konsep dari istiqomah ini sikap kukuh pada pendirian dan konsekuensi dalam tindakan. Jadi seperti halnya kita membuat prinsip-prinsip pribadi dalam artian, nah itu bagaimana kita mengukuhkan atau pada pendirian kita. Contoh dalam keimanan, kita melakukan sholat, puasa, zakat. Nah, itu merupakan intinya kewajiban yang harus kita laksanakan dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Baik, mungkin dari sini anak-anak bisa dipahami semua ya mengenai perilaku amanah, istiqomah, dan juga kejujuran. Seperti itu. Nah, perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari bisa kita ambil contoh. Yang pertama adalah selalu menjalankan perintah Allah, dalam artian menjalankan sholat, puasa, dan lain-lain. Itu pun juga kita sudah melakukan istiqomah dari perintah-perintah Allah yang sudah diterapkan. Itu. Yang kedua adalah melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Nah, ini yang sering kita abaikan, dalam artian melaksanakan sholat. Terkadang sholat kita itu masih bolong-bolong, masih terkadang tidak melakukan sholat dengan berbenturan pekerjaan atau apalah. Nah, itu kita sulit untuk melakukan istiqomah seperti itu. Karena biasanya ada kewajiban atau pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa kita tunda. Istilahnya, jika kita
melakukan pendirian secara kukuh, insya Allah tidak akan meninggalkan sholat 5 waktu. Selanjutnya adalah perilaku hikmah perilaku istiqomah. Yang pertama adalah orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat rasa sedih. Nah, pasti ketika kita sudah melakukan istiqomah, intinya kita akan merasa bahagia ya. Nah, siapa sih yang enggak mau bahagia hidupnya? Pasti semua orang ingin bahagia dunia dan akhirat kan? Ya, seperti itu. Yang kedua adalah orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan. Nah, di mana istiqomah ini perlu dilakukan agar apa? Agar dijamin oleh Allah ke depannya itu menjadi sukses. Nah, seperti contoh kita dalam dalam hal belajar, tekun, ulet. Nah, itu bisa kita laksanakan. Ketika kita belajar terus, nah itu pasti mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan ke depannya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya jika kita masih muda, jangan patah belajar atau patah semangat untuk mencari ilmu. Perbanyaklah ilmu adik-adik agar ke depan itu bisa menjadi sukses dalam artian membahagiakan orang tua dan membahagiakan diri pribadi. Seperti itu. Semisal kita ingin berpendidikan tinggi, dan kejarlah itu pendidikan sampai S1, S2, sampai S3. Dan itu juga penting bagi adik-adik. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini dalil tentang istiqomah dalam surat Al-Anfal ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Nah, bahwasanya dalil ini jelas, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Nah, jadi ketika kita pasrah atau melakukan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita jalankan dengan perilaku istiqomah. Nah, baik, dari sini adik-adik paham ya mengenai materi yang Bapak sampaikan. Dari sini bisa dibentuk kelompok. Nanti dari kelompok itu akan mendiskusikan mengenai apa yang Bapak sampaikan. Nah, jadi keluarkan pendapatnya adik-adik mengenai apa materi yang kita diskusikan. Seperti itu. Nah, alhamdulillah diskusi adik-adik ini bisa berjalan dengan lancar. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan barokah di dunia wal akhirah. Nah, sekian dari Bapak. Semoga pembelajaran ke depan adik-adik itu bisa berjalan dengan lancar. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.